Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump diduga memiliki agenda lain untuk menyerang Iran. Senjata nuklir yang ditudingkan kepada Iran hanya alasan Israel untuk melancarkan serangan. Lantas apa yang membuat Israel ingin menyerang Iran? Apakah Trump dan Netanyahu berambisi ingin menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang dianggap memiliki pengaruh kuat di kawasan Teluk? Nah, kita akan membahasnya pemirsa bersama Yon Mahmudi selaku pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Selamat sore, ya. Prof, Terima kasih. ini kita tahu eskalasi yang terjadi ini semakin meningkat. Iran versus Israel ini semakin memanas. Apakah menurut Anda ini memang semata-mata ingin menghancurkan persediaan senjata dan juga nuklir yang berada di Iran, ataukah Israel memiliki kepentingan politik lainnya? Ya, kalau kita melihat perkembangan terakhir ya, serangan Israel ke Iran, kemudian juga isu berkaitan dengan nuklir dan pergantian kepemimpinan di Iran, itu juga tidak jauh berbeda ya dengan modus yang pernah dilakukan oleh Amerika di dalam menumbangkan rezim Saddam Hussein ya. Saddam Hussein kan dianggap sebagai rezim yang berbahaya untuk kawasan pada waktu itu, termasuk juga diduga memiliki senjata pemusnah massal. Tetapi kan apa yang terjadi ketika serangan sudah dilakukan, Amerika dibantu oleh pasukan NATO, Joint Operation menghancurkan Irak, maka kemudian senjata pemusnah massal tidak terbukti. Ya. Masyarakat sipil sudah menjadi korban, puluhan ribu bahkan mungkin mencapai ratusan ribu ya, yang terbunuh, termasuk juga pada akhirnya Saddam Hussein dijatuhkan. Apakah kemudian kondisi Iran menjadi membaik? Kan sebenarnya juga tidak ya, bahkan konflik demi konflik terus berkepanjangan. Apabila kemudian kita komparasikan dengan apa yang akan terjadi di Iran ya, kalau betul kemudian Israel dan Amerika terutama Donald Trump menginginkan jatuhnya rezim Khamenei, tentu ini juga harus dipikir ulang karena dampaknya saya kira tidak semakin pendek menyelesaikan masalah, justru semakin panjang. Nah, lihat saja sebagai contoh ya, asumsi adanya nuklir di Iran itu kan Netanyahu 2013 juga sudah mengatakan ya, dalam hitungan minggu ya Iran akan memiliki senjata nuklir dan harus diserang. Tetapi kan hingga saat ini kondisi itu tidak mengalami perubahan dan terus-menerus dilakukan. Kalau toh seandainya kemudian Iran memiliki kapasitas di dalam menyerang menggunakan nuklir, apakah kemudian sebuah negara yang tahu bahwa suatu negara itu memiliki senjata nuklir berani untuk menyerang? Tentu kan juga akan berpikir kalau berani menyerang pasti akan mendapatkan serangan balik. Jadi serangan yang dilakukan atas nama senjata pemusnah massal atau atas nama menghancurkan potensi senjata nuklir, saya kira banyak yang kemudian itu tidak bisa dibuktikan. Tapi yang paling kemudian mendekati kebenaran adalah ya keinginan untuk menertibkan rejim-rejim di kawasan Timur Tengah agar bisa bekerja sama dengan Amerika ataupun dengan Israel ya. Sebagai contoh kan Suriah yang awalnya menentang dan bagian dari koalisi Iran, akhirnya kan juga bisa dijatuhkan, tetapi tidak lewat invasi, tetap menggunakan kekuatan yang ada di dalam. Sementara di Iran itu tidak mungkin dilakukan gerakan yang bisa menjatuhkan ya Ayatollah Khamenei dari dalam, karena begitu kuat dan solidaritas ya rakyat Iran yang mendukung Khamenei. Maka upaya kemudian untuk menjatuhkan dengan cara serangan yang dilakukan Israel, dan apabila kemudian Amerika ikut mendukung dalam serangan itu ya bisa saja akan menjatuhkan Khamenei, tetapi saya kira dampaknya akan sangat besar, termasuk juga keterlibatan dari aktor-aktor lain pendukung Iran untuk perang yang lebih panjang saya kira. Jika kita kesimpulkan untuk sementara bahwa tujuannya adalah untuk menggulingkan rezim dari Khamenei itu sendiri, apakah kekhawatiran ataupun ancaman tentang senjata nuklir di Iran ini nyata adanya, Prof? Nah, tadi yang saya katakan ya, bahwa ancaman senjata nuklir itu kan sudah lama digaungkan oleh Israel, tetapi kan realitasnya bahwa
tidak bisa dibuktikan. Bahkan tim peneliti ya, organisasi agensi berkaitan nuklir dengan PBB kan juga berkali-kali melakukan penyelidikan. Jadi kalau suatu negara memiliki nuklir pasti tidak mau ya dilakukan penyelidikan. Tapi Iran kan nampaknya membuka diri. Ini artinya bahwa ada keterbukaan dan keinginan Iran sebenarnya untuk bekerja sama dalam kaitan pengayaan nuklir untuk tujuan kemanusiaan. Nah, dari sisi dengan siapa Iran harus bekerja sama, saya kira ini menjadi apa yang menjadi masalah utama. Amerika kan inginnya pengayaan nuklir itu di bawah pengawasan Amerika, Hmm. bukan melalui kerjasama dengan Rusia. Kan Rusia dianggap sebagai musuh Amerika dan menjadi ancaman ya di kawasan. Kalau kita flashback saja sedikit ya ke belakang, ketika Iran ya masih di bawah Shah Iran itu kan sangat dekat dan loyal dengan Amerika. Tahun 57 sampai 67 kan juga ditandatangani ya program pengayaan nuklir hampir di 20 tempat ya antara Iran dengan Amerika. Tetapi ketika terjadi perubahan rejim Ayatullah Khomeini itu kan berbalik ya. Ahli-ahli nuklir dari Amerika, dari Eropa kan meninggalkan Iran. Sementara tahun 90-an program nuklir dibuka kembali tetapi tidak dengan negara barat tetapi dengan Rusia. Nah, ini saya kira yang krusial. Jadi ketika kerjasama nuklir apapun untuk damai ataupun yang lain tetapi bekerja sama dengan Rusia yang notabene adalah menjadi rival dari Amerika dan ini saya kira kemudian menjadi serius dan dianggap sebagai ancaman global. Di sisi lain, Prof, kita juga ketahui bahwa dari dalam negeri Israel sendiri juga terjadi pergolakan politik yang menuntut Benyamin Netanyahu untuk turun. Apakah serangan ke Israel, maksud kami serangan ke Iran ini dimanfaatkan untuk Israel agar posisi Netanyahu ini aman, Prof? Ya, tentu kan ingin ya, Netanyahu ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa di bawah kepemimpinannya dengan slogan perang yang dilakukan untuk menghancurkan musuh-musuh Israel dengan melakukan serangan terhadap Iran itu akan berdampak ya kepada kejatuhan Iran atau hancurnya negara Iran. Tetapi kan yang terjadi mungkin ini sebuah miskalkulasi, ternyata serangan balik yang dilakukan oleh Iran tidak main-main ya justru berkali-kali mengirim ya rudal balistik, hipersonik, bahkan yang terakhir ya ada serangan rudal Sijil ya sebelumnya adalah Fatan dan itu menghancurkan beberapa infrastruktur ya baik yang ada di Tel Aviv maupun juga di beberapa wilayah-wilayah yang lain. Nah, ini juga bisa menjadi serangan balik sebenarnya yang dilakukan oleh Netanyahu yang awalnya ingin menunjukkan keperkasaan, kekuatan Israel di dalam menghancurkan musuh-musuhnya, tetapi berbalik justru kemudian Netanyahu tidak mampu melindungi rakyatnya dari serangan Iran. Nah, ini tentu akan semakin menambah ketidaksukaan dari rakyat Israel sendiri terhadap kepemimpinan Netanyahu.